Halo Jabret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebret Tim, apa kabarnya? Gimana hari ini di jalanan? Hujan deras dari tadi siang ya. Banyak yang bilang itu adalah air mata fans Barcelona. Ya, baru mulai. Iya, banyak yang bilang gitu. Biar kalau fans Barcelona lagi di jalan, air matanya tertutup sama hujan. Bisa. Jadi nyaru antara air mata dan hujan. Hal itu jadi pembahasan nggak berhenti sepanjang hari ini ya. Sebelum mungkin pembahasan akan bergeser ke PSG dan juga Arsenal nanti malam. Nah, makanya di sini udah ada teman-teman kita. Tentunya ada the one and only Firzi, Fabrizio Romanonya Indonesia. Aduh, apa itu? Jersey apa yang sekarang lagi dipakai? Celtic. Kenapa lo pakai Celtic hari Shunsuke ini? Nakamura, pingin aja. Oh iya, lagi masuk. Iya. sama flexing lu banyak jersey. Anjay. Ya. Lu belum flexing mau balik lagi ke sana? Enggak, tadi kita ke Rizal. Ini dia Rizal, rising star pundit Indonesia yang sudah melanglang buana di TV nasional. Yes, ya kan. Terus bentar lagi juga komunitas pandit Indonesia dibawa keliling Indonesia. Amin. Kok rambut udah gak merah lagi? Sekali dong Bang Dias. Cukup pas hari Jumat udah siaran tuh udah tunaikan janji lah. Ya, Pengen merah. janji lo lebih pinter dibanding Dajuk. Salah pilih deh. Salah pilih, janji sok-sok botakin. Dan kita ada fans Barcelona. Pip Safi. Halo. Apa kabar Pip? Agak sedih dikit. Kenapa ya? Itu Acerbi, ingat Acerbi di menit akhir gua. Aduh. Itu juga macet. Selain hujan kan Jakarta macet Iya, sekarang. iya. Itu kayak Barcelona yang lagi macet gagal treble winner. Iya. Tapi gua seneng datang lagi ke sini. Betul. Cuma gua ngeliat posternya, yang lain kan lu host DPI, Iya. pandit DPI. Gua kenapa fans Barcelona? Keluarga biasa banget gitu. Kasih titel apa kayak di bawahnya. Pemain Liga 3 gitu. Hai. Biar kata Main nggak di 0 Liga menit 3 tapi? cuman 0 menit bermain. 0 menit bermain. Ada di bench nggak? Di band Ada. Bahkan gua mau dibikinin patung kan. Kasih lah di bawah. Tapi kenapa cuma fans Barcelona? Akhirnya gimana Pip? Setelah berapa lama gak kesini, mampir lagi akhirnya Pip? Ya kangen lah, gua suasananya juga kangen dihujat sama ini kan, harus-harusin sama Jebret Tim. sama Jebret Tim. Pasti juga ada yang nyariin gua juga. Jelas. Gitu. Karena gua juga aktif juga di YouTube bahas Barcelona, bahas. Ya makanya sebenarnya pas juga sih fans Barcelona di bawah. Bener dong, makanya kita pengen lihat POV lo di Jebret Media lagi nih Betul, Pip. betul. Ya, tapi sebelum kita bahas nanti Barcelona dan juga Inter tentunya, dan juga nanti akan ke PSG dan juga Arsenal. Nih buat Jebret Tim yang komen, silakan mau ngobrol apa sama kita, ada yang mau ditanya atau lo mau menanggapi obrolan-obrolan kita juga silakan. Ada yang Saweria juga nanti boleh juga ya. Nanti kalau Sawerianya kalau ada notif itu minimal di 25.000. Kalau di bawah 25.000 itu katanya nggak bunyi. notifnya nggak keluar. Ya itu sebelum dipotong ini ya, apa namanya, platform fee. Ya ada aja. Ada. Gitu. Nah silakan tuh, ada yang bilang tuh Afif Decul. Oh, Barca comeback kekalahan di UCL. Wah. Pas banget. Gue datang kemari juga mau support moral fans-fans Barca kan. Iya. Takutnya depresi, gantung diri atau apa, jangan sampai lah. Nanti kita bahas lah itu. Tapi banyak ya, karena kan isu-isu yang kemarin nggak ada yang prediksi lah pertandingan bisa seseru ini. Dua leg dua-duanya seru soalnya. Gue kira leg pertama seseru itu, gue kira leg kedua agak so-so. Ternyata dua legnya itu seru banget. Gue pengen ke Firzi dulu deh. Setelah lo lihat di dua leg ini, apa sih motivasi dari, ya selain juara ya, tapi kok bisa menampilkan, gue takut finalnya tuh nggak seru kayak anti klimaks Barcelona gitu ya. Iya, Selalu kayak anti Liverpool klimaks. Barcelona kan dua leg seru banget gitu, anti klimaks. Apa motivasi dari keduanya sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya sih? Ya kayak yang Thierry Henry bilang setelah pertandingan ya, bahwa dia berterima kasih nih ke Inter, ke Barcelona di tengah serangan kayak
permainan yang lebih hati-hati, yang lebih konservatif, pragmatis. Ini dua tim bodoh banget, udah nyerang aja. Terbantu oleh ya nih persis banget apa yang pendapat kita ya, karena gimana sih, kita udah tahu leg pertama tuh gila banget pertandingannya. Pasti harapannya adalah dengan tekanan yang mereka rasakan di liga, kedua tim juga ada pertandingan-pertandingan penting di liga, rotation dilakukan, Inter datang ke laga ini dengan beberapa pemain health fit. Ya mungkin harapannya temponya dan juga agresivitas serangan nggak seperti laga pertama, tapi wow banget apa yang kita tunjukin dari apa yang kita nonton dari babak pertama, babak kedua. Gue bikin reviewnya juga kan tadi malam kan, bahkan tiap gol gitu gue update di situs kita. Terus ketika gol udah misalnya dari yang 2-2-0 udah harapannya kayak Barcelona udah selesai nih gitu ya, udah susah. Terus habis itu pada babak kedua juga kita lihat Inter pada mencapai menit 70 gitu, dia hanya bisa komplit 4 operan di paruh lapangannya Barcelona. Kesana udah habis game over. Tapi ya terlalu banyak drama di laga ini. Acerbi luar biasa, itu yang terngiang-ngiang pasti Apip dari malam ini sampai dia bangun, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, tidur lagi terus saja sampai musim depan ini ada terus. Tapi gila, unlikely source untuk mencetak gol. Kita nggak nyangka yang bakal menjadi penentu di injury time adalah Acerbi, dan kemudian di injury time ya di extra kedua time tim udah di extra time kedua tim udah kayak habis bensin, tapi mereka masih menemukan cara. Fratesi juga finishingnya gila banget, dan pertandingan yang ya itu tadi apa ya, gimana menggambarkannya ya, absolute cinema. Berhubung Dias Danar sering red carpet, jadi Dias Danar mungkin udah lihat skrip Hollywood ya kayak gini. Tapi ini penting nih untuk sepak bola nih, skrip kayak gini ya. Betul. Jadinya buat yang netral pun juga terhibur. Pip, tapi sesakit apa Pip kalau boleh lo? Karena nih di komentar juga banyak yang mewakili fans Barcelona juga kan. Lalu pasti ini kan diprediksi di atas kertasnya gitu, serangan apa segala macam, tapi ternyata hasilnya bukan Barca yang lolos gitu. Iya. Kalau ditanya sesakit apa kalau udah masuk ke feel fans Barcelona, tergantung lu mau ngelihat sepak bola tuh dengan sudut pandang yang mana. Kalau sudut pandang buat menikmati sepak bola, sebenarnya ya kecewanya dikit aja, nggak perlu sampai yang nangis. Kecuali lu orang yang trophy hunter gitu, kecuali lu yang pengen menang terus, ya menang terus dapat trofi gitu. Jadi gue ngerasa kan memang Barcelona yang sekarang tuh adalah, kalau ibarat orang sakit, dia tuh nggak melewati proses pemulihan, penyembuhan, fit, terus bugar gitu. Dia habis sakit tuh langsung bisa sprint. Barcelona kan kayak gitu sekarang. Jadi gue ngerasa ini kan emang udah di luar ekspektasi pemain fans Barcelona ya. Gue nggak tahu, kalau buat gue ini di luar ekspektasi, dan cara bermain kayak gitu juga gue bilang bisa mengatakan bahwa ya Barcelona tuh kalah bermartabat, menangnya terhormat si Inter. Kalau gue gitu. Jadi kalau misalkan dibilang sedih, ya emang ini prosesnya gitu. Udah bagus banget apa yang dilakukan Hansi Flick gitu. Tapi kalau kita ngeliat lawannya Inter lagi, Inter tuh memang kayak bisa semua cara untuk memenangkan lawan Barcelona. Kayak gimana sih cara menang lawan Barcelona? Itu ada beberapa sampelnya tuh, klub-klub kayak Las Palmas, Leganes, si Sociedad bertahannya kayak gitu. Gimana cara nyerang ke Barcelona saat itu? Ada Munchen walaupun kalah 4-1, tapi dia tahu sisi White yang dieksploitasi. Bukan striker bukan gelandang, tapi lu taruh bola White di ngejar ke arah flank, yang lari De Marco, yang lari si Dumfries. Dia tahu siapa yang bahaya kalau lawan Barcelona. Pemain-pemain bukan yang eksplosif, pemain yang badan keker, badan gede gitu, kayak Guresi hat-trick di situ, terus si Palvidis, Iglesias. Makanya dia punya semuanya punya. Dia punya Marcos Thuram kayak gitu. Jadi ya kalau gue lihat ya memang yang tadi dibilang ini absolute cinema. Bahkan gue bilang ini bukan sebuah film yang harganya sama. Kalau ibarat pertunjukan, kualitas match tadi itu kualitas final, dan kalau itu pertunjukan tiketnya harusnya mahal. Harusnya mahal ya. Jadi lo sebagai fans jadi legowo pada saat tahu ya hasilnya kayak gini ya udah. Cuman kan fans terbagi banyak. Ada ya kan, ada orang yang nonton dari TikTok doang. Ada itu yang bingung lah. Ada yang diceritain temen. Ada yang lebih parah lagi. Ada yang kita kalau nonton tuh kita sambil ngebaca atau nyatet apa aja sih taktik-taktiknya gitu ya. Kalau analisa. Ya kalau kita udah di level analisa harusnya sih aman-aman aja. Cuman Genzi yang lagi nonton nih ya, takutnya stres, takut apa, orang tuanya tolong diliatin dulu. Pantau. Anak-anaknya dipantau. Tapi kan banyak juga Pip yang akhirnya ribut di komen. Ya kan, terkait ada yang legowo, ada yang enggak nih karena wasit nih, karena golnya
ACRB itu sebelumnya ada pelanggaran atau apa gitu. Itu gimana lo kalau menanggapi fansnya kayak gitu, Pip, ngelihatnya? Kalau abis kalah terus bahas wasit, nyala-nyalain pemain itu kan kesannya kayak nggak terima kekalahan. Iya. Cuma kalau gue ngelihat memang gue sepakat apa beberapa yang dikatakan Wenger tuh. Wenger kan bilang apa wasitnya nih banyak keputusan yang masih debatable gitu. Di antaranya itu yang kayak misalkan si Lautaro di tackle, itu kalau di gerakan lambat memang kayak kena kaki, harusnya lu kan udah ngambil keputusan, ya udah itu aja dulu gitu kalau kata Wenger. Terus gua ngerasa juga si Lamine Yamal disengkatnya memang di luar kotak penalti, tapi pas di dalam kotak penalti itu kena lagi kakinya. Nah gua nggak tahu tuh peraturannya seperti apa tuh, harusnya yang pertama Dan dulu itu katanya seharusnya kartu kuning kedua. Iya, si Mickey-nya juga Mkhitaryan kartu ya. kedua kayak gitu. Terus itu Wenger juga bilang kayak gitu. Jadi gua ngerasa wasit bukan kayak yang bela Inter, cuma masih banyak keputusan yang dipertanyakan sih menurut gua. Oke, Pip, ntar kita ke lu lagi, tapi ke Rizal dulu nih. Ya, gua udah lumayan oke buat orang yang mendengar. Iya, buat fans Barcelona Mewakili fans Barcelona. Silakan, ada yang setuju nggak sama Apip tuh? Tuh katanya decul paling kardus adalah Apip Sapi, tetap aja Udah ada yang pasti bilang tuh. gitu. Gitu. Jal, kalau lu gimana melihat kinerja wasit yang jadinya banyak isunya malah ke arah sana nih gitu? Sebenarnya ini wasit emang punya reputasi bagus ya, karena dia beberapa kali di partai-partai besar, bahkan statusnya di Piala Dunia pun juga sering dipakai. Jadi emang kayaknya intensi wasit ini pengen ngejaga pertandingan ini tuh 11 lawan 11. Biasanya wasit tuh kepikiran kayak begitu. Apa jadinya kalau pertandingan tuh jadi 11 lawan 10 atau ada satu tim yang akhirnya dirugikan akan keputusan-keputusan turun pemain, itu bakal dia memperhitungkan banget. Dan menurut gue kalau soal debatable ya hampir semua debatable ya. Tapi kalau soal yang penalti Lautaro, gue rasa itu udah keputusan yang tepat karena memang bola kena ke kakinya dulu. Gue sepakat sama Wenger adalah segala sesuatunya kalau dilihat secara slow motion tuh pasti akan kelihatan parah sifatnya. Tapi kalau soal kena kaki siapa, yaitu kena kaki Lautaro, emang benar. Gue ngeliatnya sih menyorotinya itu lebih ke kecerdikan yang Lautaro ya. Gimana kalau lu di atas lapangan tuh, kalau lu sadar persis buntut mata lu ngeliat ada pemain mau nekel lu, biasanya lu adalah ngelindungin bola aja dulu, lu keep aja lu shield, dan lu akan tahu kena kontak sedikit aja lu jatuhin diri tuh, wasit biasanya akan nunjuk hal itu. Jadi menurut gue keputusan wasit soal penalti ini udah tepat, dan ini kecerdikannya Lautaro. Dan gue ngomongin soal tadi absolute cinemanya, gue selalu bilang semifinal UCL tuh udah pasti partai peak performance dari UCL di tiap tahunnya menurut gue. Bukan final, karena final tuh mayoritas boring. Bukan cuma Liverpool Spurs doang, tiap tahun menangnya 2-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Jadi semifinal tuh adalah puncak performa dari semua tim yang ada di UCL, dan kita baru aja ngeliat pertandingan yang mungkin salah satu yang terbaik di UCL. Dan gue mewakili fans Barcelona juga, mungkin gue mau ngasih pesan, kalaupun mereka akhirnya nggak dapat treble musim ini udah jadi musim yang sukses banget buat Barcelona. Kalah semalam nggak ngubah fakta kalau Hansi Flick udah ngubah tim ini jadi mentalitasnya udah mantap karena banyak pemain muda yang karena banyak pemain muda, mereka terlalu mudah kebobolan di lini belakang. Itu kan juga jadi catatan kan, kemarin mereka udah kebobolan 24 gol dari 14 pertandingan di Liga Champions. Secara sejarah nggak ada klub yang bisa juara Liga Champions memang dengan pertahanan seperti itu. Memang kita lihat Inter cerdas saja, mereka memanfaatkan highline-nya si Barca kemarin. Tadi Apip juga udah bilang bagaimana mereka positioning para wingernya, bagaimana mereka eksploitasi sayap. Bahkan ACRB untuk mencetak gol kemenangannya kan dia jogging dulu tuh sebenarnya di belakang garis pertahanan lawan, santai dia kan kagak cepet kagak apa-apa. Turam udah nggak bisa lari, ya dia harus menuhin space di situ. Finishing kayak gitu, siapa sih yang bisa melakukan siapa sih yang bisa menebak dia bisa melakukan itu gitu, seorang back tengah. Tapi ya ini mungkin di satu sisi experience juga bicara ya, karena kita kan udah tahu ini adalah tim Inter ini melanggang kedua final dalam 3 tahun terakhir. Sementara bagi Barcelona sendiri, dari tim yang memulai 2 laga ini sebagai starter, yang pernah main di semifinal Liga Champions itu cuma Frenkie de Jong. Jadi dalam aspek itu mungkin experience untuk see out game, untuk experience dalam kondisi laga sulit mungkin lebih berbicara. Tapi menurut gua conversationnya emang bisa beda banget apa yang kita omongin di sini kalau bukan karena Jan Sommer sih sebenarnya. Menurut gua Lamine Yamal kemarin tuh salah satu penampilan terbaiknya. Cuman dia nggak bisa nyetak gol aja, dan itu bukan salah dia. Jan Sommernya emang Jan Sommernya gila banget. Save-nya 14 save dari 2 leg ini ya. Kayaknya yang terbanyak juga di semifinal Liga Champion kemarin, 3 save luar biasa. Kiper yang datang juga nggak mahal ya, mungkin hanya berapa 6 juta euro, 6 juta euro sebagai pengganti Onana. Tapi ya kita lihat di beberapa pertandingan semifinal ini emang peran kiper adalah kunci. Donnarumma di pertandingan satunya, dan ya itu tadi defense mungkin akan memberikan tim
yang di final ini trofi. Dan dari segi Internya gue lagi-lagi menyoroti gimana dia tuh cepat kalau ngerespon momen ketinggalan ya. Karena sebelum pertandingan lawan Barcelona ini mereka cuma ngerasain ketinggalan di Champions League kan 10 menit 53 detik. Ditambah sama tadi malam ngerasain ketinggalan ketika gol Rafinha menit 87. Ya cuma sekitar 6 menit mereka bisa nyamain kedudukan lagi. Jadi emang ini tim responnya bagus banget, dan momen sebelum gol Rafinha itu kan Inter udah energinya udah habis banget sebenarnya. Udah drop, dua pemain depannya udah nggak bisa ngepres pemain Barcelona lagi, tapi seketika momen ketika mereka kebobolan kayak hidup lagi gitu. Dan menurut gue itu salah satu kekuatan dari Inter di musim ini, dan itu yang nganterin mereka ke final. Dan faktor pengalaman menurut gue sangat-sangat berperan penting di pertandingan semalam. Nanti kita balik lagi, kita ke ini dulu, Saweria kita. Ada yang udah bertanya, ada yang udah ikutan. Saweria sama kita mana coba? Nih dia nih. Cipinang, Cipinang Boy. Terima kasih Cipinang Boy. Katanya rencana di final nanti tim belang merah sama belang putih Itali mau adain doa bersama biar Inter boncos lagi. Doa. Oke ya. Ya pasti lah rival mana seneng kalau kayak di final 2023 ya. Iya. Ada gitu juga. Harapannya. Oke, ada lagi nggak? Lanjut ya, belum lagi ya. Nah, tapi gue nyambung ke Virzi. Lo sebagai fans Barca ngelihat Jan Sommer gimana semalam? Kayak frustasinya tuh di situ tuh mentok-mentok. Sebenarnya kalau dibilang susah golin ke Jan Sommer, sebenarnya nggak juga kan, bisa golin 3. Iya. Cuma Barcelona itu sering banget berhadapan dengan kiper-kiper yang bagus karena lawannya itu mainnya bertahan. Lawannya itu emang deep gitu. Kayak dulu gue frustasinya gimana lawan Oblak, dulu gimana Barcelona frustasi lawan Chelsea gitu. Jadi tapi terlepas dari itu emang save-save yang nggak masuk akal yang bikin gue bukan cuman bilang kayaknya Inter yang menang di pertandingan ini dah. Enggak, save-save nggak masuk akalnya Sommer nih gue sampai bilang kayaknya Inter yang juara deh gitu. Sampai kayak gitu. Ya, soalnya gitu ya. Kalau misalkan udah ada satu pemain yang top banget di apalagi seorang kiper. Gue kayak inget Courtois di Madrid yang waktu nge-save Mane segala macam, Peter Cech Chelsea, Robben penalti di save juga, kayak sepengaruh itu ternyata kiper. Karena kalau udah pertandingan semakin kayak quarter final, semifinal, makin final, hal-hal detail sedikit pun tuh emang gue ngerasa udah kelihatan gitu. Pemain error kelihatan, pemain normal kelihatan, underperform kelihatan. Tapi Sommer nih, bahkan ya Sommer dengan save kayak kemarin, kalau dia nanti Inter menang adu penalti juara Liga Champions, kalau ada Sommer di nominasi Ballon d'Or, gue ngevote Sommer sih kalau bisa ngevote. Wah, ini debatable lagi nih. Debatable lagi. Untuk yang Sommer dapat Ballon d'Or. Tapi emang cuma gue penasaran gini, apa yang terjadi kalau dibalik, misalkan kayak Bang, kayak Sommer main di Barca, Szczęsny main di Inter. Apa yang terjadi? Kayak sih Szczęsny bisa jago juga. Karena kan peluang untuk create chance-nya gitu, probabilitas cetak golnya itu kan lebih gede kayak Barcelona keserang. Lu harus kalau Barcelona nyerang, dia harus ngelewatin, bahkan Thuram mundur dulu. Lu harus ngelewatin Thuram lewat, masih ada Calhanoglu, ada Miki lewat, Bastoni siap ngehantem. Bastoni lewat, kiper terakhir. Barcelona kan telon 1. Lautaro enggak ada yang awal. Penalti, golnya jadi udah tinggal gol. Tinggal gol doang. Jadi emang secara probabilitas lebih gampang Barcelona kebobolan. Cuma terlepas dari cara defense Inter, Sommernya emang udah luar biasa banget. Berarti nggak bisa dipungkiri taktiknya Inzaghi yang jadi kunci di 2 match semifinal ini ya. Mereka belajar sih dari pertandingan pertama bagaimana Lamine ancamannya kan luar biasa banget. Kemarin kalau kita lihat defensive shape-nya si Inzaghi itu lebih geser ke arah kiri pertahanan ya. Mereka lebih double down di sana. Berapa kali si Fermin berada di posisi wide left-nya Barcelona itu emang nggak dikasih bola karena emang mainnya lebih condong ke kanan, dan di sana si Inzaghi udah learningnya dari pertandingan pertama, dia numpuk barisan di situ. Tapi memang exceptional talent sekali Lamine, kayaknya kemarin berapa 14 dribble sukses ya, terbanyak juga di semifinal Liga Champion. Tapi ya ujung-ujungnya itu dia he did nothing wrong untuk menguji kiper melepas tembakan apa-apa. Untuk umur 17 tahun penampilan dia luar biasa sekali. Cuman ya kebetulan bertemu dengan seorang kiper yang lagi juga performance-nya hebat sekali. Dan ya ini mungkin akan jadi penentu juga menuju gelar juara. Karena kalau kita lihat ya itu tadi berapa banyak sih kiper hebat yang udah disebutin tadi sama Apip, dan ini mungkin bisa mengantar mereka. Tapi ya kita harus lihat sampai akhir musim, karena benar-benar Inter juga udah habis bensin. Mereka nurunin pemain yang health fit, pemain-pemain yang baru pulih dari cedera dimasukin dan lain-lain.
kalau mereka emang dalam kekuatan penuh, tim ini emang paling cocok menghadapi Barcelona. Kayaknya waktu itu sempat kita bahas sebelum laga leg pertama. Masalahnya kan bagaimana membuat mereka fit, sementara di Serie A juga persaingannya ya mungkin mereka udah melepaskan Udah agak ke ngelepas Napoli ya. Cuman walaupun poinnya masih beda 3 kan. Iya, masih sedikit. Tapi ya kita lihat sampai akhir musim dan bagaimana respon mereka setelah ini. Iya, karena berkaca dari 2 leg ini sebenarnya mereka performance secara keseluruhan emang di liga lagi sulit untuk nyetak gol ya. Yang mana dari start bahkan momen sebelum leg pertama terjadi itu mereka ngalamin 3 pertandingan nggak golin sama sekali tuh. Dan menurut gue kembalinya Thuram, walaupun ada kesan kayak dipaksain banget tuh dua-duanya, baik Thuram maupun si Lautaro nggak 100% fit, tapi ya peran mereka tuh secara sistemnya di Inzaghi emang sepenting itu. Dan menurut gue lagi-lagi kalau dari proses belajarnya tadi yang dikatakan Mas Firzi, kalau di leg pertama momen ketika Inter tuh hilang momentum, menurut gue digantinya Denzel ya. Denzel ketika keluar tuh peluang transisinya Inter tuh nggak terlalu berbahaya lagi game di leg pertama itu di sisa 30 atau 20 menit terakhir. Tapi di pertandingan semalam substitutionnya menurut gue mayoritas benar. Itu yang dilakuin sama Inter. Mayoritas pergantian mereka tepat, bahkan impact dari Fratesi dari bangku cadangan juga bagus. Kebalikannya dari Barcelona, sorry to say, untuk pertandingan semalam gue rasa pergantian semua dari Hansi Flick nggak ada yang berguna menurut gue. Kan dulu ingat gue sebelum ini lu sempat ngomong Hansi Flick tuh salah satu pelatih yang jeli saat mengganti pemain. Karena belajar selalu dari tepat gitu belajar dari leg pertama lawan Atletico. Iya, itu game yang di Atletico gue belajar itu. Tapi untuk pertandingan semalam gue rasa itu lagi-lagi menurut gue error dari Hansi Flick ya. Karena pergantian yang menurut gue masukin Lewandowski di menit 90 plus 1, Lewandowskinya menurut gue tuh 50% fit doang lah. Dan itu menurut gue error karena kenapa masukinnya Lewandowski? Kenapa nggak masukinnya tuh lu buat double pressure di area? Siapa opsi yang ada di bench kemarin? Extra midfield atau extra bertahan sih pemain menurut gue yang layak untuk dimasukin. Karena ketika masuk ke Lewandowski, menurut gue itu bukan opsi yang tepat untuk bisa keep the ball di area tingginya itu. Karena momen itu akhirnya Gerard Martinez lebih ke expose lagi gitu. Gue sih lebih milih mendingan masukin extra defender aja untuk menutup area sisi kanannya Denzel itu. Oke, plus setuju nggak apa yang dibilang Rizal? Hansi Flick pergantiannya nggak tepat. Gua kalau ngebantah pergantian Hansi Flick di Twitter dihujat sama fans Barcelona juga. Ya lu percaya Hansi Flick aja. Cuma kalau dibilang kayak gini gue juga sepakat karena gue nggak tahu ya kemarin tuh si Christensen tuh ada di bench apa enggak, karena dia juga ada di partai final ya waktu Chelsea. Dia juga punya pengalaman final kan pas di Chelsea 2021 ya. Ada Christensen tuh di situ dan kayak masukin Lewa. Jadi gini, ada di bench. Ada di bench. Ada kan extra defender bisa. Ya kayak gitu. Dia malah lebih milih masukkan si Ronald Araujo yang gue ngerasa Araujo tuh dia kan gini. Kalau Araujo kayak lebih jangan yang halus-halus dah, jangan yang halus-halus buat Araujo. Sekalian. Iya ya tadi mewakili. Off-air lu bilang. Kayak nggak ada otaknya. Itu yang ditunggu. Maksud gue gini, Araujo nih, mungkin ada yang bilang Araujo lama sih ya. Bukan, Araujo tuh orang yang dibeli ke Barcelona B, Barcelona B. Jadi Junior. kayak masalah kayak pendidikan apa gitu masih kalah sama kayak Kubarsi, pendidikan filosofi ya yang diterapkan ke Araujo. Nah, gue ngerasa Araujo ini emang opsi, tapi opsi ketika Barcelona dalam keadaan tertekan, Barcelona dalam keadaan defense. Nah, orang-orang masalah kayak gini oke nih, bola atas, bola hantam 1 lawan 1. Cuma ketika Araujo masuk, Barcelonanya masih nyerang ternyata. Barcelona masih high defensive line, masih tinggi. Jadi kayak expose banget kan sama Marcus Thuram. Dan yang gue sebel adalah harusnya kalau Araujo main normal aja itu bisa ngejaga 3-2. Normal aja gitu. Ini normal aja. Dia marking Acerbi juga kan. Nah, marking Acerbi itu kan fundamental banget. Fundamental banget itu kalau dasar-dasar sepak bola. Bener ya? Ilmu. Ini ketika lu nge-marking striker atau lawan di final third, ya lu jangan di belakangnya. Maksudnya kalau nggak di samping, kalau nggak lu bisa ngepres atau clearance, minimal ganggu. Ini kan nggak ganggu Araujo, dibantuin lewat sini, golinnya lewat sini, golin Acerbi. Kayak gitu itu sering lawan Guresi gitu, duel megangin doang. Banyak lah Araujo. Dan kalau kita mau narik lagi ke Araujo, itu bukan cuma di match ini gitu. Tahun lalu juga ngambil keputusan kartu merah ke Barcola kayak waduh ini Araujo lagi. Karena emang gue deg-degan. Karena kalau udah yang tadi gue bilang kalau misalkan udah semakin rumit pertandingan, orang yang pinter semakin kelihatan. Araujo gobloknya kelihatan. Jadi ini perihal football IQ jadinya ya. Lebih ke situ. Lebih ke situ ya. Karena lihat aja Kubarsi main sampai akhir juga masih oke lah karena tackle satunya aja itu jadi penalti. Cuma kalau Araujo kenapa main? Pertanyaan kan banyak yang gitu. Ternyata Inigo Martinez tuh lagi mengalami ketidaknyaman. Iya, gue nggak tahu di bagian apa. Setelah berantem itu terus dia nggak nyaman dan kartu kuning juga. Masuklah Araujo. Itu sih yang bikin gue. Itu tuh mau mulainya tuh. Jadi Araujo ini kalau di tongkrongan itu namanya cepu. Dia yang bikin. Nanti gue tanya Firzi juga, tapi ntar dulu sabar dulu sih terkait pergantian Hansi Flick, keputusan Hansi Flick dibanding keputusannya Inzaghi yang kita puji. Gue
pengen ke Saweria dulu nih, udah ada yang Saweria ke kita nih. Yes, dari yang mana dulu nih? Ini dia, Bapak Netral. Wih, Bapak Netral. DPI kalau ambil pundit dari fans sakit hati, makin turun kualitas. On point lah di pandangannya, on point. Mana gua nggak ada, iya gua terima kan. Terima kalau sakit hati. Justru nih. biar orang Indonesia nggak berlarut-larut sedih. Yoi, ada Mohamed Kalon. Wah, Anjing Mohamed Kalon. Unik sih. Inter itu. Iya, Inter. Feeling buruk langsung terasa ketika Haji Ford masuk dan Hansi Flick pakai jaket anti hujan, sedangkan Simone basah-basahan. Gimana Pip, menurut lo ada mitos-mitos gini? Mitos-mitos kayak gitu kalau emang pemain bola itu emang suka ada kan, kayak celana dalam dibalik kayak gitu, jersey kebanggaan kayak gitu, masuk langkah lewat harus kaki kanan dulu. Gue dari awal ya kalau ngikutin pola-pola kayak gini, ini kan pola konspirasi kan. Baju ketiga Barcelona tuh udah gak masuk akal menurut gue. Kayak dengan pakai baju ketiga Barcelona itu kayak ini sesuatu nih yang terjadi gitu kan. Nah kayak Hector Ford juga tiba-tiba masuk. Gue ngelihat kayaknya Garcia tuh harusnya bisa ya 90 menit karena untuk gantiin Konde dia tuh udah oke gitu. Ternyata solid, bahkan bisa golin. Bahkan dia punya peluang yang harusnya bisa gol tuh kena save sama bola gol itu. Bola gol itu depan gawang banget. Nah, maksud gua iya itu harusnya kenapa harus Garcia sama Gerard Martin yang maju gitu kan buat Barcelona ada sprinter lainnya. Ya itulah kalau dari mitos-mitos kayak gitu baju ketiga Barcelona sama Hansi Flick itu ngaruh sih. Araujo tuh masukin Kodam. Firzi, apa yang membuat Hansi Flick membuat keputusan sebegitu dalam kata lain cerobohnya sehingga berakibat fatal ke Barcelona menurut lo? Ya padahal kalau kita lihat ya setelah gol kedua Barcelona kan emang Inter juga kehilangan momentum ya. Banyak bola 50-50 juga jatuh ke Barcelona dan lain-lain. Terus mereka bisa mencetak 2 gol yang balasan itu, terus kemudian mencetak gol lagi di menit 87. Ya pasti ada pemikirannya sendiri karena kita tahu musim yang berat juga kan bagi para pemain Barcelona, pemain muda. Dan Hansi emang sering melakukan rotasi juga kan. Maksudnya dia kan juga lebih sering memutar skuadnya, dan kita tahu Ford muda juga, tapi Ford juga adalah alumni Piala Dunia 17 ya, U17 kemarin 2023 di Indonesia dia sama Kubarsi. Sebenarnya ya itu dia sih, dengan pemain-pemain yang ada, dengan pressure yang ada, pasti pemilihannya apa yang dilakukan. Karena kalau dia memasukkan Lewandowski ya dia memasukkan striker yang sebenarnya mencetak 40 gol musim ini. Tapi 50% fit Mas, 50% fit, tapi tetap aja dengan leadership dia, dengan usia dia, diharapkan kematangannya dia juga punya satu chance itu kan, sundulan itu, walaupun emang nggak ideal dia lompat kecepatan, tapi itu yang mungkin diharapkan dari seorang Lewandowski yang kita juga tahu udah melewatkan beberapa pekan terakhir. Tapi ya memang pada akhirnya Inter yang bisa mengubah keadaan ya lewat pergantiannya juga. Ini Inzaghi kita tahu ya, kalau soal basah-basahan ya kita lihat belajar dari si Steve McLaren dulu pakai payung di tepi lapangan itu nggak banget kan. Jadi kalau berarti basah aja udah dan kita lihat betapa Inzaghi itu animated sekali di pinggir lapangan ya. Dia berapa kali keluar dari technical area-nya, instruction hands on apa segala, dan itu pasti ngebantu timnya juga untuk lebih menjaga shape. Kita lihat dia minta pemainnya langsung keluar dari area pertahanan, semua ngikutin, semua benar-benar mengikuti instruksi dia. Jadi memang seorang pelatih yang lagi-lagi kita bahas bagaimana dia luar biasa sekali dalam laga knockout ya. Laga knockout emang super banget. Kendati demikian, asik. Kendati demikian. Lawas. Berapa minggu lalu sebenarnya baru dibilang si Inzaghi overrated, si Inzaghi sebenarnya nggak sebagus itu sebagai pelatih. Tapi ya pelatih kan datangnya gini ya, match by match, result by result, penilaian terhadap pelatih itu berbeda. Dan ya ini di sini kita lihat sisi bagusnya Inzaghi, sisi luar biasa dia dalam memanage tim ini dengan pemain-pemain yang health fit itu. Dia bisa membuat
mereka lebih menggigit di saat-saat menentukan. Tapi ya balik lagi sih sebenarnya experience kedewasaan permainan itu, pemain-pemain 36 tahun 30 plusnya Inter ya membuktikan bahwa mereka punya know-how lebih banyak di level ini ketimbang Barcelona. Bukan berarti Barcelona jelek, tapi Barcelona mungkin bukan saatnya. Betul. Masih datang panjang lagi. tuh. Karena semalam tuh udah mengerahkan semuanya, nggak ada yang salah dari Lamine Yamal, dari cara bermainnya, peluang ada, chance ada gitu kan. Tapi memang yang Sommernya kejagoan. Gue ke Rizal sebentar, Zal. Beberapa momen kemarin terlihat dari sisi kanan yang dimanfaatkan tuh dari Barcelona. Tapi Prada Dumfries jadinya kelihatan banget nih. Beda banget. Nah, tuh. iya ini pemain gimana Zal? Lo melihat Dumfries ini seperti apa? Pemain yang seperti apa untuk di Inter di musim ini khususnya? Krusial sih, karena momen tadi yang gue bahas Inter itu 3 match nggak ngegolin tuh momen dia juga lagi diganggu cedera gitu, dia sama Thuram. Tapi kalau emang dengan sistem 5-3-2 atau ketika nyerang 3-5-2, kita tahu itu sistem yang sangat mengandalkan wingback kan, wingback untuk menjaga kelebaran. Dan yang paling penting dari seorang Dumfries tuh gue ngeliat timing dia sih, timing dia untuk masuk ke kotak penalti, timing dia untuk mengekspos area kosong, itu awareness yang nggak dimilikin sama pengganti-penggantinya dia, macam Darmian atau kadang Bisek juga dinaikin ke posisi sana, itu yang nggak dimilikin sama Inter. Jadi ini ada faktor menurut gue keberuntungan bagi Inter juga, yang mana Dumfries bisa sembuh tepat waktu, dan ini pemain yang secara sejarah juga akhirnya di semifinal orang Belanda sebelumnya Sneijder ketika juara di treble 2010. Oh iya, di Inter bersama Inter. Orang Belanda bisa home and away, nyetak gol dan assist. Barcelona juga. Iya. Ini lawan Barcelona juga ya Sneijder. Istilahnya good omen bagi Inter dan juga si Dumfries karena dia punya itu. Dan itu menurut gue dia pembeda lah. Hasilnya beda bukan hanya bagi Sommer. Kalau nggak ada Sommer, Inter mungkin akan jadi tim yang berbeda, dan nggak ada Dumfries. Gue rasa sistemnya Inzaghi juga nggak akan berjalan seperti di dua leg ini. Iya, gue sih berharap semoga dia di bek kanan Liverpool musim depan. Gantiin tren. Dumfries. Man cocok main di Belanda connection lah, Belanda connection. Kan ada Gravenberch sama Van Dijk. Gakpo. Iya, Gakpo. Daripada Trent Alexander hilangnya. Ini ada harapan dikit. Jago banget soalnya gue nonton ya. Saya jago banget sebelah kanan. Ngeri. Saweran kita masuk lagi nih. Terima kasih nih untuk yang udah nyawer nih. Coba kita baca sawerannya. Mana? Mata uang Oh, apa yang tuh? hijau. Halo, ada Fortunate Antoro. Kalau Madrid dibilang ngandelin skill individu, apa bedanya Barca yang Yamal sentris, Bang Apip. Lamine Yamal sentris, Bang Apip coba. Apa ini bedanya? Yamal. Dia ini loh, dia pakai dolar. Orang luar dia. AED dirham. Dirham kan? Iya. Orang luar. Emirat Arab dirham. Wih. Iya. Abu Dhabi ya. Iya. Satunya itu 4.600 kemarin gua transit di sana. Iya. Paling 17,9 berarti kira-kira 350.000. Terus transit lo di Jakarta, tinggalnya di sana kan? Beb, gimana Beb? Ada komentar? Apa bedanya Bang Apip? Sebelum lo jawab itu, ini satu lagi sekalian karena tanggung lah ya Barcelona juga. Padahal udah senang lihat Gerard Martin, ada gunanya kalau menang jadi man of the match itu. Oh iya, itu ngapain? Hiu ompong lari-lari doang. Nah, terkait individual sama Hiu ompong silakan. Kalau individual kan pemain tuh gue masih ngerasa Barcelona kolektif gitu. Semuanya juga masih bermain dengan porsinya masing-masing. Kalau di babak pertama emang itu Yamal banget tuh. Itu panggungnya Yamal. Cuman di babak kedua ketika Rapinya udah mulai geser gitu kan, dan ada beberapa pemain yang masuk, itu udah mulai kelihatan kolektif. Tapi memang sebenarnya Barcelona butuh pemain tuh yang bisa lewatin 1, 2, 3 pemain. Jadi untuk nerusin atau buat mempertajam lini depan, itu tuh udah harus ada pemain Barcelona yang kayak gitu dalam SDM Barcelona kalau mobile position ya. Kalau kita tarik dulu kayak ada Neymarnya, mungkin ada Pedro aja dulu masih jago, Alexis masih jago, dia orang-orang yang salah satu bisa skill individu gitu. Tapi terlepas dari itu, kayak Yamal bukan Yamal sentris, dia memang kadang setiap pergerakannya, setiap movingnya itu positif banget tuh. Hasil-hasilnya positif, pasti entah create chance atau pre-assist atau assist. Jadi tapi kalau kita lihat yang golin kan juga si siapa, Olmo, yang golin si sebelumnya siapa, Garcia. Dia Rapinya itu kan juga bukan Yamal. Jadi kalau ngerasa lama Yamal sentris, gue bilang sih enggak ya. Cuma Yamal lebih mempertajam lini depan aja. Atau ya itu gitu. emang dikasih tugasnya gitu sih. Cuman sering emang outlet pertama mereka keluar kan Yamal kan pasti. Makanya Inter numpuk itu pemain yang tadi gue sebut itu kan di kiri. Jadi emang Yamal
carry bola kan bagus banget. Jadi 14 dribble sukses malam kemarin itu yang paling banyak di Liga Champions ya, sejak si Neymar lawan Atlanta tahun 2020 itu 15 kali. Jadi emang individual brilliance dia ya, kalau punya pemain kayak gitu masa enggak ada dimanfaatin gitu. Pasti kan, walaupun emang 17 tahun, 18 tahun tapi dia membuktikan diri bisa carry tanggung jawab seperti itu, nggak ada salahnya. Cuman emang dalam pertandingan kemarin itu sepanjang 2 leg ya, kalau menurut statsnya juga dari 210 menit pertandingan Barcelona tuh leading cuman 5 menit dan 43 detik. Itu gol Rafinha tadi sebelum dibalas sama Acerbi. Jadi dalam hal ini emang si Barcelona ini memang learning curve. Kita lihat kok banyak, ini kan siklus baru Barcelona yang muncul sejak mereka kena masalah finansial beruntung itu kan akhirnya. Betul. Nah ini akan menjadi learning curve yang sangat bagus bagi para pemain ini, provided nggak ada lagi masalah-masalah keuangan dan lain-lain ke depannya. Pemain-pemain yang mungkin ya kayak Christensen kayaknya udah bisa diganti nggak sih, bisa maju nggak sih, bisa move on nggak sih, Pep? Araujo. Ya. Tapi kan beda. Balde nanti kalau balik kan Balde pasti akan jadi bagus kan. Itu kan juga salah satu kehilangan di sektor wingback itu kan juga jadi pembeda kan. Kemarin Garcia gantiin posisi apa biasa? Konde ya, Konde kan juga solid sih. Sebanyak gua nonton dia ya. Ini kan juga Barcelona nggak ada kekuatan terbaik. Mereka datang juga dengan kiper yang bukan diplotting dari awal musim bahwa dia datang udah mau pensiun, diajak main lagi ya, ingin lah dapat duit soccer ya. Iya kan, siapa ya udah lu aja deh main lagi deh gitu ya Szczesny ya. Itu menarik sih soal Szczesny ya, karena gue inget awal-awal kan darurat ya sifatnya ya. Di awal-awal dia gabung Barcelona dengan sistem high defensive line-nya tuh dia paling ke expose lah menurut gue. Pasti. Karena beda banget dulu nggak pernah main kayak gitu kan. Caranya dia lebih nyaman stay di gawangnya, tapi dipaksa untuk keluar ke gawang tuh awal-awal nggak nyaman banget. Tapi makin kesini gue ngeliat kayak contoh 2 leg lawan Inter, timing dia jadi sweeper kiper tuh bagus banget menurut gua. Dia ngebaca bola daerahnya Inter, dia bisa langsung potong. Tapi ya itu, lini belakangnya Araujo menurut gua ini udah harus diperhatikan sih ya. Karena dia masuk bursa jual juga di bulan Januari lalu, tapi akhirnya kontraknya diperpanjang. Dan untuk defensive line setinggi ini bersama Flick menurut gua Araujo udah pasti nggak cocok. Iya, tapi tadi gue tetap setuju sama ada setuju sama Habib saat inilah proses dari sebuah tim Barcelona dengan maksimalnya dengan keadaan seperti ini gitu ya, dengan pemainnya, prosesnya gitu ya. Tapi lo yakin gak musim depan akan dapat prestasi yang lebih oke? Ya, itu yakin banget. Yakin banget karena ini habis sembuh, habis sakit langsung sprint. Ini sprintnya udah naik motor besok. Iya, kalau gue ngeliat gitu karena kalau kita kalau ngelihat secara komposisi pemain, Hansi Flick datang ini emang harus diapresiasi banget. Dia cuma dikasih Olmo ya yang datang. Olmo masih apalah gitu, nggak ada transfer megah kayak gitu. Terus itu aja daftarin Hector Ford, walaupun Hector Ford ternyata kalau kita lihat nggak didaftarin nggak apa-apa sih. Hector Ford kontribusinya. Tapi kita ngelihat ya kayak Yamal. Hansi Flick datang itu bener-bener kayak menyulap. Lu bayangin deh, kayak dia orang Jerman yang kalau kita nonton perang-perang Jerman kan no mercy kan, militernya nggak ada ampun. Gitu ya. Iya, dia datang ke Barcelona sebelumnya ada story dengan Barcelona dibantai 8-2, nggak ada senyum-senyumnya, ngebantai tim lawan nggak ada senyum. Dia masuk Barcelona, ketemu Yamal, anak Gen Z, Gen Alpha malah di TikTok kan. Dia ketemu si Gavi yang so asik kayak gitu. Akhirnya ada senyumnya juga. Kita ngelihat si Hansi Flick akhirnya ada senyumnya juga. Jadi ya ini udah gue ngerasa harmonisasinya tuh kelihatan banget. Apalagi kayak beneran kalau Barcelona juara kemarin sih ya, Champions itu bener-bener udah kayak tulis bisa difilmin tuh. Itu bagus Barcelona tuh. Bener tuh. Iya, kalau Yamal tadi sekali lagi, Yamal 17 tahun tuh emang kayak tumbuh terlalu cepat buat di ininya di lapangan. Banyak banget tuduhan-tuduhan ke Yamal dituduh curi umur. Yamal dituduh banyak lah tuduhan pakai doping, jago dikit pakai doping. Tapi kalau ngelihat 2 leg lawan Inter, gue nggak bisa nuduh Yamal curi umur atau pakai doping. Gue nuduh Yamal adalah Messi lagi pakai topeng. Selalu jago soalnya. Tapi yang gue lihat Hansi Flick juga karena dia nggak cuma merubah secara tadi ya pendekatan pemain, tapi dia juga merubah culture kan. Sebelumnya datang pemain Barcelona dengan fashion tuh, terus pas Hansi Flick masuk semua harus pakai baju training loh ke stadion. Udah nggak ada fashion, itu hal-hal kayak gitu yang disiplinnya itulah ya yang Hansi Flick ya oke ya. Iya. Anak-anak muda nanganinnya nih.
Dan dia juga kayak nambahin kalau lu mau improve diri sendiri di luar latihan silahkan. Makanya kayak Konde bisa lari dari ketika pulang dari Dortmund ya, itu sore, besok siangnya main lagi tuh lawan La Liga, klub La Liga. Konde tuh lari dari mana namanya? Dari bandara ke tempat latihan, lari dia jogging. Kayak gitu-gitunya. Itu bahkan dapat masuk skuad. Betul. Pertama ketemu Rapinya nih. Kalau kita bahas Hansi Flick, dia ketemu Rapinya, datang. Rapinya kan lagi ditawar sama klub Arab tuh, apa Al Ahly apa Al Hilal gitu, 100 juta bahkan bisa lebih, gaji 2 kali lipat. Hansi Flick datang langsung ngomong kayak, gue butuh lu gitu kan, gue butuh Rapinya yang ada di diri lu. Akhirnya emang lu ngeliat apa di gue? Ya gue udah ngeliat dan lu bisa membawa Barcelona bakal terbang tinggi. Akhirnya Rapinya stay. Bertahan. Iya, setelah itu ketemu Romario, hancur langsung mainnya si Rapinya. Oke. Ini ada Saveria nih, really good game. Inter juga menang pengalaman. Sommer, Miki, Darmian 36 tahun, Acerbi 37 tahun, 2 kali usianya Yamal loh, bahkan lebih ya. Yamal kali 2 nya 34, ini 37 ya kan. Dan semoga Inter peremajaan skuad tahun depan. Tapi sebelum peremajaan sedikit ke Firzi dan juga Rizal. Masuk final kan Inter. PSG sama Arsenal menanti. Peluangnya kayak apa Inter? Kalau dengan lo lihat di dua leg semifinal ini ya, di final peluangnya kayak apa sih Inter? Experience lagi-lagi akan berbicara kayaknya ya, karena dari tim satunya kan juga Arsenal tuh kalau lolos pertama kalinya sejak 2006, PSG pertama kalinya sejak 2020, dan itu adalah tim yang sangat berbeda sekali. Sementara Dumfries bilang kita belajar banyak dari pengalaman 2 tahun lalu menembus final, kegagalan di final. Toh mereka nggak benar-benar outplayed kok di final 2023 seingat gua ya, lawan City. Dan mereka bisa compete juga, tapi memang ini adalah pick dari pemain-pemain yang disebut tadi ya. Memang pemain-pemain yang udah nggak muda, pemain-pemain yang setelah ini ya kita akan lihat beberapa efeknya mereka sampai hingga akhir musim banget kan. Kita tahu beberapa pemain yang dibeli gratisan kan kontribusinya kurang ya. Taremi kemarin ya oke, akhirnya dia menyediakan assist untuk Fratesi, tapi ada banyak jadi tembok gitu doang. Walaupun secara output gol kayaknya 27 pertandingan musim ini hanya 3 gol, jauh lebih rendah dari apa yang diharapkan dari dia. Zelensky juga nggak bisa mengeluarkan performa seperti dia di Napoli. Dan menarik kalau kita bicara rebuilding nih, karena kalau kita bicara rebuilding ada banyak tim ternyata yang tim besar yang harus rebuilding musim panas ini. Pertama si Inter ini juga harus rebuilding, Barcelona rebuilding lini belakang itu harus dilakukan. Tadi udah bilang Jonathan Tah katanya dari Leverkusen lagi diincar nih, lagi dipantau banget. Real Madrid pasti itu akan rebuilding karena nggak mungkin hanya Trent Arnold seorang, minimal 2 back lagi. City rebuilding, Liverpool mungkin akhirnya mulai lagi setelah slot kemarin nggak dikasih budget sama sekali. Chiesa dibeli cuma main 33 menit ya di Premier League. Dan ini belum lagi ngomongin Man United, belum lagi ngomongin Juventus yang juga harus meningkatkan diri mereka di Mercato nanti. Jadi kalau gue bilang musim panas ini dengan tim-tim kan mulai pada pergi ke Asia ya, itu pasti di tengah-tengah itu akan muncul berita-berita transfer yang menarik. Sibuk lah tahun ini, tahun sibuk ya buat tahun depan klub. Tahun Piala Dunia kan, tahun mereka nggak bisa benar. Jadinya kecuali yang main di Piala Dunia antar klub. Itu City dan lain-lain udah sibuk di sana juga. Ini sibuknya nih seru nih jadi musim ini. Lo sedikit tentang Inter di final peluangnya. Ya pengalaman pasti bakal ngebantu banget bagi mereka ya, karena final 2023 dan secara struktur ini tim yang mayoritas masih sama gitu, pemain-pemain yang dimainkan di 2023 dan di tim tahun 2025 ini. Jadi menurut gua mereka tadi know-how-nya kalau kata Mas Firzi itu mereka tahu di sana. Dan ini kan pelatih yang cup competition banget kalau menurut gua, Simone Inzaghi. Sejak dia datang di musim ketika mereka gagal di 2 tahun lawan City, mereka dapetin gelarnya tuh di kompetisi Kopanya. Di musim lalu mereka gagal di Champions League-nya tapi dapetin di liganya. Jadi menurut gue tiap tahun itu dia tahu cara menang di suatu kompetisi, dan ini bisa jadi good omen lagi bagi dia. Karena tim-tim Champions League biasanya kalau udah final sebelumnya kalah, di final kedua kalinya tuh biasanya beruntung tuh. Soalnya lu udah 36, 37 kayak udah bisa-bisan deh. Udahlah. Kapan lagi kan? Kapan lagi? Kalau buat Apip dikit Pip, buat fans Barcelona yang lagi nonton apa pesan lo Pip? Pesan buat fans Barcelona ya yang tadi gue bilang, kalau
kita harus ada dalam situasi apapun untuk Barcelona. Jadi kesetiaan itu diuji bukan saat piala diangkat, tapi di mana kita ada ketika tangan kosong, tapi kita harus tetap berada untuk bikin para pemain matanya tetap menyala. Itu dia. Tolong potong di TikTok ya dan di kata-kata hari ini langsung dikasih musik-musik ya. Halo Jabretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.